kedepannya untuk Bapak anggota Dewan. Amin. Mudah-mudahan anak saya menjadi seperti yang dia cita-citakan. Amin. Untuk mengangkat kami yang lebih tinggi lagi. Amin. Amin. Rasa jadi insinyur, pasti tangga derajatnya mama. Masya Allah. Pasti mak tunggu rasa jadi insinyur, angkat derajatnya mama. Yang Solo sudah masuk SMK, makanya tidak ada biaya untuk bayar uang pendaftarannya. Akhirnya tidak boleh ikut ujian sampai sekarang tidak sekolah. Yang kedua juga kan sama begitu juga. Yang kedua juga begitu. Orang tidak mau menyalahkan siapa-siapa, cuma pada saat itu kan betul-betul tidak ada dan tidak ada yang bisa bantu. Nanti kalau ada keluhan-keluhan yang bisa mau disampaikan itu kantor PKB kan dekat. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan datang aja ke situ, ya. Jadi saya jangan lihat dari nilai yang gue. Ya saya minta didoakan semoga saya pribadi maupun PKB, Pak Muhaimin Iskandar juga sehat lahir batin. Saya doakan ibu sama bapak juga semoga insya Allah diberikan kesehatan, kekuatan, sabar yang paling penting ya. Menghadapi hidup semacam ini itu memang harus sabar ya. Insya Allah bahwa suatu saat nanti pasti Allah angkat derajat ibu sama bapak. Meminta mohon kepada Pak Jokowi, saya ingin sekolah lagi. Cita-cita saya jadi insinyur untuk bahagiakan orang tua saya. Masya Allah. Kenapa kamu tidak sekolah, nak? Karena biaya sekolah tidak mencukupi. Makanya kamu berhenti dari sekolah bantu orang tua, nak? Iya. Sudah kerja di pasar jadi apa sayang? Jadi kuli bangunan. Ini sebagai bentuk tindak lanjut, ini salah satu ibu yang tadi mengadu di pos pengaduan yang baru saja kami buka. Dalam pengaduannya itu dia menangis, itu yang membuat hati saya tergerak untuk saya harus sampai ke rumah. Jalannya kurang lebih berapa kilo? 1 kilo ada? 1 kilo. 1 kilo lebih saya jalan kaki menuju ke rumah ibu ini. Saya mau ingin lihat secara dekat kondisi yang bersangkutan. Halo guys. Halo guys.
rumah sendiri atau statusnya apa? Rumah ipar. Rumah ip Ada. rumah ade, berarti statusnya numpang saja. Iya, numpang. Pakai aja, berarti bukan rumah milik, toh? Iya. Bukan rumah milik. Baru anak-anak kemana? Di luar Pak, terus ada yang kerja di Ada yang pasar. kerja di pasar. Ya. Oh, yang kerja di pasar itu yang ibu bilang putus sekolah tadi ya? Dua putus sekolah. Yang putus sekolah berapa orang? Dua kakaknya. Makanya ini yang terakhir ini harapan kami putus sekolah. Jadi 3 orang anak, yang 2 putus sekolah, tinggal 1 yang ibu lagi berjuangkan supaya dia tidak boleh putus sekolah. Yang 2 itu berarti putus sekolah tuh alasan mendasarnya apa, Bu? Biaya. Kami Iya, nggak ada lain. di sana. Kalau itu saja. Masalah biaya sampai anak putus sekolah. Berarti yang sekarang ini yang mau masuk di SMP. SMP kelas 1 ya. Baru beberapa hari yang lalu tuh baru saya terima dia punya ijazah sementara dari SD. Kalau yang 2 itu umurnya berapa sekarang? Kalau yang sudah putus sekolah itu Yang satu 15. yang satu dan 15, masih usia sangat muda. Terus mereka terpaksa putus sekolah. Akhirnya sekarang kerja lepas, Iya, bantuan. bantu-bantu di pasar ya. Kalau bapak ibu ini sebenarnya inginnya bagaimana? Anak-anak tuh sekolah terus atau Iya, bagaimana? kalau saya Namanya orang tua Pak ya. Iya. Maunya anak sekolah terus, nggak ada masa depannya, artinya ada bisa diharap lah. Punya harapan agak bagus. Kalau kita orang tua kan ya juga nggak makan kalau anak mungkin anak udah sekolah. Kalau bapak kerja di Kalau saya itu Pak, kerjanya saya di proyek tapi sekarang kan buruh di proyek begitu ya, tidak ada sekolah yang bisa. karena covid ini. sejak bulan 2 lah Pak. Sudah bulan 2 ya. Terakhir itu bulan 12 Bulan 12 itu pun gaji juga bayar juga sampai sekarang. Kalau makan hari-hari bagaimana Pak di masa pandemi covid ini? kadang Ada anak seadanya saja. berhemat sehemat mungkin. Pernah dapat bantuan Enggak pernah. dari pemerintah, dari pihak-pihak Kalau dari tetangga pihak ini ibu-ibu majelis taklim pernah satu kali. bukan? ya, waktu lebaran memang kita dapat dari masjid-masjid tapi kalau dari pemerintah tidak pernah. Kalau lebaran dari masjid itu kan zakat fitrah. Nah, Kalau dibilang bantuan apa Yang tuh roda. apa PKH terus yang ini yang barusan lagi tuh tidak BST apa tuh? PKH, BLT tidak dapat. ada. Tidak lapor di RT atau bagaimana? Udah capek Pak. Saya sampai di lurah, sampai dinas sosial. Sudah Iya. sampai ke sana, Iya. tapi tidak. Tidak. Saya masukkan laporan di sana Pak. Yang itu kan menurut peraturan PKH, dapat PKH nggak boleh lagi BST kan. Tapi di sini kan double Pak. Malah ada yang Maksudnya ada yang BST-nya double lagi, dapat di pos, dapat di bank. Ada yang rumahnya bagus tapi dapat. dapat Kalau ibu sama bapak ini BLT tidak dapat, PKH tidak dapat. Artinya bantuan dalam bentuk apapun tidak Tidak pernah pernah dapat. Saya berusaha sampai di dinas sosial loh. kalau dibilang masukkan berkas itu setiap ada pengumuman kita datang ambil kayak ada sendiri yang ambil Saya sendiri itu beberapa 2 kali. kali 3 kali kita kumpul itu dan nggak pernah dapat kita. Ya, RT mana kan? RT 2 namanya di sini. Siapa namanya? Pak Jandil Mobil Di mana rumahnya? di lorong 2 sebelah lorong 4. Ini lorong 4. Jadi kan gereja karena beberapa tahun yang lalu kan 2.200.000 dengan sekitar itulah karena mungkin juga syukur-syukur kalau Tahun lalu 2.600.000. ya, dia dapat 600 sih tahun lalu. Memang kalau masuk di MTS itu dia jalurnya itu dengan Kementerian Agama. Sementara yang diperjuangkan oleh teman-teman DPRD Kota Sorong yang sudah kesepakatan dengan pemerintah
itu SMP negeri, sekolah negeri, baik SMP maupun SD, TK, pokoknya yang negeri SMP ke bawah itu sudah ada kesepakatan gratis. Jadi kalau Bapak Ibu udah masuk ke SMP negeri itu sudah menjadi kesepakatan gratis, tapi prakteknya memang belum gratis. Itu sebabnya kenapa tadi kita buka posko pengaduan itu, yang ibu datang itu kan, ibu datang mengadu. Sementara yang nanti sekolah yang negeri, yang MTS, yang ibu mau masuk itu nanti jalur koordinasi dengan Kementerian Agama. Dalam waktu dekat ini juga nanti dipanggil, toh sebisa kalau memang ada kebijakan untuk gratis juga. Justru kalau nanti misalnya Bapak Ibu udah mau pergi daftar anak di sekolah SMP negeri, toh cari SMP negeri mana, kalau ada pungutan datang ke kantor PKB gitu ya. Ini informasi, ini cara mudah supaya masyarakat itu ada kemudahan. Artinya yang sekarang ketong lagi berjuang, yang lagi susah. Iya, sekarang ketong lagi berjuang supaya mudah-mudahan sekolah itu gratis buat masyarakat yang susah kayak Bapak dan Mama begini. Anaknya kan 3, 2 sudah putus sekolah, usianya 15-16, putus sekolah gara-gara tidak mampu dari sisi biaya pendidikan. Nah ini ibu nih tadi dia sempat menangis karena dia takut lagi jangan sampai anak yang satu ini, harapan satu-satunya ini anaknya bisa sekolah, jangan sampai terganjal dengan biaya yang mahal, tidak jadi sekolah lagi, putus lagi. Itu harapannya. Jadi itu yang saya informasi sampaikan buat ibu, toh bapak, yang kami bisa perjuangkan hari ini dengan teman-teman di DPRD kota. Yang sudah jelas itu kalau SMP negeri nanti boleh dicari, toh. Nanti kasih masuk saja. Nanti kalau ada biayanya bilang bahwa ini gratis, DPR yang bilang gratis karena sudah ada kesepakatan. Kalau belum nanti lapor lagi, kan ibu dekat dengan kantor PKB, kan? Kalau hari ini Bapak Ibu punya anak SMA atau SMK, itu urusan dengan saya DPR provinsi, karena itu ada di provinsi. Makanya besok itu mau tidak mau saya ke Manokwari demi memperjuangkan aspirasi masyarakat di Dapil Kota Sorong. Ini kalau hujan banjir ya? Maksudnya Kalau hujannya besar, bocor, baru masuk Bocor, air bocor. kita dari depan itu kan, dari sebelah ngalir air ke sini. tembok sebelah itu yang menjengkang. Sampai Pas bulan puasa malam betul dia rubuh keluar. tergenang air dari Kalau dia rubuh ke sebelah dalam. itu. Iya. Aduh. Ya kalau saya kepingin anak-anak saya semua sekolah. ibu nama siapa? Nah, saya begini. Bapak? Ya, Bapak nama siapa? hari. Jadi Bu cerita Bu soal anak-anak itu kenapa tidak bisa sekolah. Yang 2 itu Ibu ceritakan aja. Ceritain aja keluh kesahnya ibu. Insya Allah kami bisa bantu ibu dan bapak lewat Bapak Dewan yang terhormat. Sebenarnya yang sulung sudah masuk SMK, cuma karena tidak ada biaya untuk bayar uang pendaftaran, akhirnya dia tidak boleh ikut ujian. Sampai sekarang juga sekolah. Yang kedua juga kan sama begitu juga. Yang kedua juga begitu. Mana tidak mau menyalahkan siapa-siapa, cuma memang pada saat itu kan betul-betul tidak ada, dan tidak ada yang bisa bantu dari pemerintah, nggak ada. Dalam bos ada bis dan apa. Tapi sekarang BSD pun tidak ada. BLT. Iya, BSD tidak ada. PKH tidak ada. Padahal ada orang yang dapat PKH, dapat BLT, dapat dana bos. Jadi Bapak sudah Pemerintah tidak pernah hadir di sini. Jadi Bapak sudah mengurusnya ke Pak RT Pak setempat, RT, Pak Lurah, Dinas Sosial. Dinas Sosial, sampai sudah Sudah semua. sampai Dinas Sosial. Kalau Tapi belum seandainya ada bisa- jawaban. Ya bisa disuruh ke atas lagi, saya mampu, saya urus sampai di atas. Belum ada Karena jawaban. saya ini orang mau berusaha, Pak.
beliau sudah berusaha maksimal. Tidak ada memang Pak. Dari pertama PKH sampai satu. Mulai dari PKH Pak. Bang. PKH sudah hampir 2 tahun yang lalu saya urus. Sekarang tidak ada. BST pun tidak ada. Sedangkan perputaran presiden ini karena saya nonton di TV Pak ya. Yang dapat PKH nggak dapat BST. Ada yang dapat PKH dapat BST. PNS aktif dapat BST. Itu kan tidak bisa Pak. Pensiun PNS bisa. Kami nggak dapat PKH, nggak dapat dana bos. BST juga tidak. Sudah diurus semua tapi Sudah diurus semua. Terus baru-baru itu dari pemerintah setempat, pemerintah kota kan ada bantuan beras itu Pak. Itu pun itu 2 kali Pak. Kami tidak pernah dapat. oh, bantuan yang dari Pak Jokowi Iya buat Pak Jokowi tidak dapat demi Allah. Yang dibilang Kami disuruh tas ke merah RT. putih juga itu. Tidak ada. Yang dibilang dari apa, tas merah putih, saya sudah menghadap ke kantor lurah. Kantor lurah sudah nelpon Pak RT karena kantor suruh lurah saya sudah kasih ke Pak RT. Sampai di Pak RT saya berdua dengan adik ipar yang janda itu, dia bilang tidak bisa dibagi karena hanya 3 kantong saja. Karena maksudnya gimana? Tidak bisa dibagi Satu gimana? RT katanya cuma dapat 3 Pak RT kantong. katanya hanya 3 kantong. Kalau dia bagikan ke saya, nanti ada kecemburuan Yang lain. yang lain gitu, itu begitu. Oh, alasannya gitu. Ya, Tapi ya kita juga akhirnya tidak dapat juga. katanya berapa? 50 kantong. Per 60 kantong. 60 kantong per RT. enggak per kelurahan. Oh, per kelurahan. Ya, jadi satu RT cuma dapat 3. Ada 4. Ada yang dapat 4. Oh, ya, tapi kalau yang membutuhkan seperti begini kan harus dibantu. Ya, sudah ditelepon dari kantor lurah juga, tapi kami bilang tidak dapat. Bapak lihat rumah hijau itu dapat. BST. Jadi tidak adil ya. Ya. Itu yang punya rumah kos sana dapat PKH, dapat BST. Benar ini Bapak? Benar. Terus yang punya bengkel besar itu Punya yang tadi bengkel kita besar, lewati bengkel las, itu dapat. itu dapat di pos, dapat di beri coba. Iya, 2 BST. kali. Kok seperti itu? Ini kesalahannya sebenarnya di mana Pak Dewan? Itu kan sudah muncul ketidakadilan Kira-kira. itu Pak. Iya, itu karena satu pendataannya. Pendataan itu. Kalau kesalahannya itu satu, soal pendataannya itu tidak fokus dan tidak serius. Nah, jadi proaktif RT itu menjadi sangat penting. Dia mengcover warganya, karena yang mengetahui tentang warganya itu RT itu. Jadi kalau RT dia melakukan pendataan sesuai dengan fakta di lapangan, maka mereka ini dapat. Tapi mohon maaf saja, kebanyakan RT itu melakukan pendataan berdasarkan saudara, pendekatan saudara, pendekatan teman, pendekatan siapa yang baik dan dekat. Itu di mana-mana, itu sudah bukan rahasia, ini sudah rahasia umum. Itu, nah yang kemudian masuklah ke kelurahan, kemudian sampailah ke dinas terkait, bahkan sampai ke wali kota. Nah olehnya itu, kalau pemerintah kita itu cerdas, pemerintah kita itu lahir dari orang bawah, maka sesungguhnya jangan asal dengar laporan, atau istilah kerennya itu jangan asal abang senang saja ABS. Jadi bukan sekadar dengar laporan, tapi sekali-kali waktu kita sebagai pemimpin itu harus turun. Apa benar tidak yang dilaporkan oleh bawahan itu sesuai dengan fakta lapangan atau tidak? Itu kalau yang saya lihat kesalahannya di situ. Sehingga pemerintah mengklaim bahwa sudah ada keberhasilan di sini, keberhasilan di sana, keberhasilan di situ. Itu keberhasilan berdasarkan laporan dari bawahan, tapi faktanya banyak yang terjadi semacam ini. Olehnya itu yang juga sering kalau kita menemukan masalah-masalah di lapangan, yang keluar itu adalah emosi, itu memang akibat dari memang yang terdapat di lapangan yang demikian yang terjadi. Nah, sehingga kita tuh bukan membuat sesuatu yang mengada-ngada, tapi fakta. Intinya sebagai pimpinan memang harus rajin turun ke lapangan. Kalau itu yang memang beda. Kalau pemimpin yang terlahir dia pernah merasakan susah, pemimpin yang terlahir memang benar dari bawah,
maka dia akan kembali ke bawah. Tapi kalau kebanyakan pemimpin yang terlahir dia tidak pernah merasakan susah, dia tidak pernah dari bawah, maka yang terjadi ya sudah, ketika dia mendapatkan posisi yang baik menurut dia, maka sudah dia tidak anggap penting dan tidak perlu lagi orang di bawahnya. Itu memang beda, itu realita kehidupan yang terjadi di Indonesia. Olehnya itu memang intinya kita memang harus rajin-rajin turun saja. Kalau semakin rajin kita turun ke lapangan, maka semakin banyak kita menemukan masalah yang tidak pernah tuntas. Contoh misalnya hari ini ketika kami melakukan pengaduan posko, ada ibu yang datang menangis, kita sudah bisa memahami kalau kita pernah susah. Dari gestur tubuh dan gaya bahasa orang kita sudah tahu bahwa yang bersangkutan pasti batinnya tuh susah, secara fisik juga menderita. Itu sebabnya kenapa hari itu yang tadi setelah penyampaian saya tergerak untuk saya bilang saya harus ke rumah, karena saya sudah bisa memahami itu. Karena kondisi-kondisi begitu kita pernah mengalami. Itulah bedanya. Masya Allah. Intinya kalau soal biaya pendidikan nanti kami perjuangkan. Saya sudah kasih gambaran-gambaran tadi. Kalau yang saya kasih ini hanya sebatas untuk dalam rumah saja, karena ibu tadi bilang belum pernah disentuh. Nanti ibu non sembako nanti bawa di sini ya. Nanti ada sembako, nanti kita akan sembako. Kalau sembako itu nanti bantuan dari Gus Ami atau Pak Abdul Muhaimin Iskandar. Ya, insya Allah nanti ini ibu ini ketua perempuan bangsa, nanti beliau ngantar ke sini. Kalau yang saya kasih ini secara pribadi jangan lihat dari nilainya. Ya, saya kasih buat ibu sama bapak untuk ya dalam rumah sajalah. Ya, ya toh. Nanti kalau ada keluhan-keluhan yang bisa mau disampaikan itu kantor PKB kan dekat. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, datang aja ke situ, ya. Jadinya saya jangan lihat dari nilai yang gue. Ya, saya hanya minta didoakan semoga saya pribadi maupun PKB, Pak Muhaimin Iskandar juga sehat lahir batin. Saya doakan ibu sama bapak juga. Semoga insya Allah diberikan kesehatan, kekuatan, sabar yang paling penting ya. Menghadapi hidup semacam ini tuh memang harus sabar ya. Insya Allah bahwa suatu saat nanti pasti Allah angkat derajat ibu sama bapak. Ini anak pertama beliau yang terpaksa putus sekolah. Saya tanya, kamu tuh ingin sekolah tidak? Ingin. Kalau kamu sekolah, cita-citamu ingin jadi apa? Kalau Insinyur. Dia kalau cita-citanya jadi insinyur. Terus sekarang kamu putus sekolah. Namamu, nama lengkap, nama pendeknya siapa tadi? Rashid. Kalau Rashid, kalau seandainya Rashid ingin sekolah, tidak ingin sekolah lagi, tidak? Ingin sekolah lagi. Nah, kamu bilang ke Pak Wali Kota atau bilang Pak Jokowi, toh? Bilang Pak Jokowi, saya ingin sekolah lagi. Saya atas nama Ahmad Muharram Rashid meminta mohon kepada Pak Jokowi, saya ingin sekolah lagi. Cita-cita saya jadi insinyur untuk bahagiakan orang tua saya. Masya Allah. Kenapa kamu tidak sekolah, nak? Karena biaya sekolah tidak mencukupi. Makanya kamu berhenti dari sekolah bantu orang tua, nak? Iya. Sudah kerja di pasar jadi apa sayang? Jadi kuli bangunan. Jadi kuli bangunan. Ya. Ya, ini yang kita bisa dengar dan saksikan sendiri, keinginan sekolahnya memang tinggi. Cuman karena keterbatasan orang tua, karena tidak ada biaya pendidikan, sehingga dengan sungguh terpaksa dia harus berhenti dan kemudian kerja kasar yang seharusnya anak seusia begini belum bisa jadi kuli bangunan, belum bisa bekerja karena alasan itu, sehingga dengan sungguh terpaksa. Olehnya itu semoga pemerintah kita, baik pemerintah kota, pemerintah di provinsi maupun pemerintah Republik Indonesia, Pak Jokowi, yang ini suara hati nurani
anak kita, anak bangsa yang ingin bersekolah. Pesan ini semoga sampai ke Pak Jokowi, sehingga mudah-mudahan ada kebijakan yang bisa mewakili generasi-generasi bangsa yang punya cita-cita luar biasa besar tapi terhambat karena biaya pendidikan. Saya yakin dan percaya, Rasid ya, anak semacam Rasid ini, nasib semacam Rasid ini di luar sana masih banyak. Tapi ini satu dari sekian banyak yang kita jumpai hari ini. Kalau ini kampus apa namanya? Rizky Ramadan Farisi. Panggilnya? Ramadan. Ramadan sekarang kelas? Next 1 SMP. Iya. Ini Ramadan ini baru mau masuk SMP. Ini lagi-lagi mamanya terkendala soal biaya masuk yang mahal. Olehnya itu kalau kita tidak segera menyelamatkan Ramadan, maka sungguh yakin dan percaya nasib Ramadan sama dengan dua kakaknya. Semoga semua orang yang menonton ini tergerak hatinya untuk mari bergandengan tangan membantu sesama, terutama di masa pandemi Covid. Masyarakat kita sudah dalam kondisi tidak berdaya. Mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah kita untuk melihat kondisi-kondisi yang ada hari ini. Ramadan, kamu harus tetap sekolah ya? Iya. Kira-kira kalau kamu mau sekolah cita-cita jadi apa? Mau jadi tentara. Mau jadi tentara. Kamu sayang tidak sama orang tuamu? Sayang. Kamu sayang? Sini, Mak. Kamu sayang sama Mama? Sayang. Peluk dong mamanya. Coba peluk, saya lihat. Adik, Kamu cium. Sana, cium Mama sana. bilang apa sama mama? Nangis sama itu. Peluk Bilang Mama apa sama lama-lama. mama? Peluk Mama lama-lama. Bilang apa sama mama? Kamu bilang apa? Mama, saya sayang Mama. Sayang dong mamanya. Cium dong. Peluk yang kuat, nak. Peluk. Mak, tunggu Rasid jadi insinyur. Pasti tangga derajatnya Mama. Masya Allah. Rasid, Mak, tunggu Rasid jadi insinyur. Angkat derajatnya Mama. Rasid sayang Mama.